hadir pada kesempatan kali ini. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama di dalam rangka untuk menyelesaikan RPJMD tahun 2025-2029 atau 2030 ya. Dan pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda dengan sangat baik, sangat terinci. Saya kira bagaimana mulai dari refleksi keberhasilan kita di tahun 2024, kemudian juga dilanjutkan dengan rencana RPJMD untuk 2025-2029. Kalau menjadi catatan saya terkait dengan kondisi tahun 2024, saya kira banyak prestasi yang dicapai. Saya mengucapkan selamat tentu karena saya dan Pak Wawan tentu belum mengawal di tahun anggaran 2024, dan saya lihat prestasi di tahun 2024 itu luar biasa. Salah satunya adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya kira kemarin Pak Wawan menerima penghargaan di Balikpapan. Ini tepuk tangan untuk teman-teman kita bekerja keras. Pak PJ pada waktu itu Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, tapi kalau DPR-nya sudah Pak Wisnu, sudah ya, berarti Pak Wisnu sama Pak Sofyan termasuk yang mengawal kesuksesan. Saya kira ini bagian yang kita syukuri dan kita berikan ucapan selamat. Dan satu hal yang menggembirakan bahwa IPM kita dengan angka yang luar biasa kalau menurut saya 89,1. Ini juga tepuk tangan, ini luar biasa. Saya sering sekali berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, terutama waktu saya di BKKBN. IPM ini sangat berat sekali di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi kota Yogyakarta ini luar biasa, 89,1. Untuk itu kami ucapkan selamat. Namun demikian memang ada kesenjangan yang kita miliki di kota Yogyakarta ini, karena ketika Gini rasio di tingkat nasional itu angkanya 0,3, maka Gini rasio di daerah istimewa Yogyakarta 0,443, maka Gini rasio di kota Yogyakarta 0,449. Artinya salah satu yang menjadi PR kita adalah kesenjangan kita di Indonesia. Kita sudah termasuk yang tinggi, kemudian di kota termasuk yang tinggi juga di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kita punya PR bagaimana kesenjangan ini bisa kita atasi bersama-sama. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sampai hari ini kemiskinan kita kalau di kota tentu angkanya tadi cukup menggembirakan, 6,26 menurun. Akan tetapi di daerah istimewa Yogyakarta tentu kita masih lebih tinggi dibandingkan nasional dan juga dibandingkan seperti Jawa Barat atau Jawa Timur atau Banten atau DKI. Oleh karena itu saya kira kita mendukung program-program provinsi, kita harus ikut mempercepat penurunan kemiskinan dan juga kesenjangan tadi. Salah satu indikator kemiskinan kita memang bukan salah satu ya, utama indikatornya memang adalah pola konsumsi. Sejak dulu kemiskinan yang diukur adalah pola konsumsi, makan daging, kemudian karbohidrat berapa gitu. Sering kita sampaikan bahwa orang Jogja ini meskipun punya sapi 5 tapi nggak pernah makan daging gitu, sehingga karena sapinya nggak pernah dicipi gitu. Sehingga akhirnya sapinya banyak tapi dicatat sebagai orang miskin itu. Nah, oleh karena itu saya berharap ini Dinas Pertanian itu ada quick win bersama Pak Sekda dan jajaran, itu adalah food bank ya. Artinya harapan kami nanti masyarakat Kota Jogja secara kontinu, mereka yang tidak mampu itu ya dapatlah telur, dapat daging gitu ya dari food bank itu, sehingga mudah-mudahan kalau disurvei kemudian kemiskinannya akan turun gitu. Memang dulu saya pernah diajari Pak Bupati Banyuwangi, Pak Anas, kalau mau cepat kaya kita buat program rantang kasih gitu. Ya sebelum disurvei oleh BPS 3 bulan dibagi rantang gitu. Ya namanya rantang kasih, jadi bagi ya telur, daging, ayam itu pokoknya terus gitu. Nah, itu supaya nanti kalau
BPS survei Bu, wah langsung ditanya sudah makan daging, sudah gitu. Makan telur sudah gitu. Akhirnya kaya semua gitu kan. Tapi saya kira itu strategi kan ya apa ya, jalan pintas lah, jalan pintas. Kalau pas nggak disiram miskin lagi gitu. Nah, ini tentu ya kadang-kadang kita ada plus minusnya lah. Oleh karena itu monggo lah, nanti kita tentu ingin program yang sifatnya sustainability-nya cukup baik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, arahan dari Bapak Presiden waktu saya ikuti retreat itu visi secara nasional sampai ke kabupaten kota itu tidak bergeser ya. Oleh karena itu ketika tadi katakanlah visi Bapak Presiden itu bagaimana bersama Indonesia Maju mewujudkan untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka kemudian diterjemahkan di bawahnya itu semua mendukung itu. Dan saya kira ketika provinsi juga kemudian ingin melakukan Pancamulya, kemudian melalui reformasi kelurahan dan seterusnya, saya kira kita orientasinya bagaimana kita menuju Indonesia Emas. Begitu juga di kota Yogyakarta ini tentu sama lah, kiblatnya sama. Jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa visi kita kota provinsi kemudian beda-beda dengan secara nasional. Kita sama, ingin terwujudnya Indonesia yang maju, kemudian juga Indonesia Emas. Hanya syarat Indonesia maju memang salah satu syarat utama adalah kualitas yang SDM yang unggul. Oleh karena itu roadmap-nya harus dimulai dari ya SDM yang unggul. Nah, seiring dengan itu maka kota Yogyakarta yang saya bolak-balik mengatakan bahwa kita punya sumber daya manusia tapi terbatas sekali sumber daya alam, maka akhirnya cocok dengan visi misi baik di tingkat pusat maupun di provinsi, sehingga kita ini harus human center development ya, itu menjadi tidak bisa ditawar ya, karena human center development sehingga indikator kinerja kota yang tadi disampaikan oleh Pak Agus sudah jelas juga, diantaranya bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana kemiskinan, itu jelas menjadi indikator-indikator utama, termasuk pengangguran di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, betul-betul memikirkan SDM di kota Yogyakarta ini. Memang kita punya program-program yang sangat besar di 5 tahun yang akan datang. Di antaranya adalah termasuk bagaimana sumbu filosofi menata kota dengan isu utamanya sumbu filosofi, tentu akan memberikan konsekuensi logis yang sangat besar. Namun demikian tetap kita harus human center development ya, artinya mengarus utamakan faktor manusianya. Itu saya kira penting, sehingga arahan Mersot Dalem beberapa waktu yang lalu juga selalu sampaikan harus mengedepankan empati. Dan saya selalu bilang sama teman-teman tuh, kalau kita melayani masyarakat tuh kuncinya 3, etos, logos, dan patos ya. Dengan segenap etika, dengan segenap logika, kemudian yang terakhir ini dengan patos itu empati. Jadi membayangkan kalau saya jadi dia ya. Sehingga kalau kita mau menggusur pun yang membayangkan saya jadi yang digusur itu. Kalau mau menghayati betul itu Bu Yeti itu kemarin tak suruh mbak coba sampai tadi pedagang ngasongan 2 hari saja itu gendong apa kopi sama es teh apa terus keliling itu, terus nanti kan merasakan kaya apa rasanya jadi pedagang gitu kan. Terus nanti apa mungkin Pak Arif jadi tukang parkir terus dino apa rasake itu jen parkir pora itu saurunge nonton wong parkir gitu. Nah ini saya kira salah satu bentuk bagaimana kita itu mengembangkan empati. Saya cerita filosofi Mahatma Gandhi ketika